فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Kita masih pada pembahasan jenis-jenis sumpah. Secara ringkas ada berapa jenis raihan? 3 saja. Tutup kitabnya. Yaminul laghwi yang kedua, al-yaminul munaqidah, dan yang ketiga al-yaminul ghamus. Baik. Mana dari ketiga jenis sumpah ini yang kalau melanggarnya wajib membayar kafarah? Fadil. Al-yaminul munaqidah. Adapun al-laghwi maka tidak dihitung sebagai sumpah. Baik. Tapi apa? Sesuatu yang mengalir biasa di lisan, atau seorang yang bersumpah tapi salah, ini enggak dianggap. Sedangkan ghamus maka ini dosa besar. Baik. Bagaimana cara memperbaikinya, Raga? Dengan bertaubat. Baik. Qala wa minal aymanil manhi anha al-yaminul lati yahlifu bihal muslimu liyamtani'a biha min fi'lil khair. Dan termasuk di antara jenis-jenis sumpah yang dilarang adalah sumpah yang seorang muslim bersumpah dengannya untuk menghalangi dengannya dari perbuatan kebaikan. Jadi seorang bersumpah, tapi sumpah ini digunakan untuk apa? Mencegah diri dari berbuat baik. Ini dilarang. Kenapa? Karena perbuatan baik kan kita diperintahkan. Baik. Nah ini ya bersumpah dengan sumpahnya untuk menghalangi diri dari perbuatan baik. Nah, demi Allah aku tidak akan pergi ke masjid. Ini sumpah menghalangi diri dari perbuatan baik. Ketika diajak misalnya, ya akhi ayo ke masjid, apa nih, aku sudah bersumpah untuk tidak ke masjid, nanti aku melanggar sumpahku bagaimana? Nah ini tidak boleh. Dia sebagaimana Allah katakan, Allah Ta'ala wala taj'alullaha 'urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Wallahu sami'un alim. Mana ayat la taj'alu aymanakum billah mani'atan lakum minal birri wasilatir rahim idza halaftum ala tarkiha. Ini berarti maksud ayat yaitu jangan kalian jadikan sumpah-sumpah kalian dengan nama Allah itu sebagai penghalang untuk berbuat kebaikan, untuk menyambung hubungan rahim apabila kalian bersumpah untuk meninggalkannya. Nah, fadzalika bi an yud'a ahadukum ila silati rahimin aw amali birrin fayamtani'u bisababi yamini. Dan yang demikian itu bentuknya ketika dia dipanggil atau ketika salah seorang di antara kalian dipanggil, diseru, diajak untuk menyambung hubungan rahim atau beramal kebaikan, kemudian dia enggan dengan sebab apa? Sumpahnya tadi. Alasannya aku sudah bersumpah. Diajak ayo kita berkunjung ke tempat
saudara, ke tempat kerabat, untuk menyambung hubungan rahim, alasannya saya sudah bersumpah untuk tidak mengunjunginya. Seperti ini berarti apa? Dia menjadikan sumpah dengan nama Allah sebagai penghalang untuk berbuat kebaikan. Ini boleh tidak? Tidak diperbolehkan yang seperti ini. Terus bagaimana caranya? Taib, sebagaimana dalam tanbih. Kita baca tanbih. Tanbihun wa idza halafa al-muslimu ala amrin wa ra'al khaira fi ghairi fa innahu yantaqilu lilladhi khairun wa yukaffiru an yaminih. Apabila seorang muslim telah bersumpah atas suatu perkara dan dia berpandangan yang lebih bagus adalah meninggalkan sumpah tersebut atau melanggar sumpahnya. Ini maksudnya. Bersumpah dengan satu perkara tapi dia berpandangan yang lebih bagus selain yang disumpahkan. Maka hendaknya dia beralih kepada perkara yang lebih bagus tersebut dan membayar kafarah sumpahnya. Demikian pula pada kasus tadi, apalagi yang dilarang tadi, maka dia wajib membatalkan sumpahnya dan membayar kafarah. Fi sahihain anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wa inni wallahi insyaallah la ahlifu ala yaminin fa ara ghairaha khairan minha illa kaffartu an yamini wa ataitu alladhi huwa khair thumma ataitu alladhi huwa khair fa kaffartu au ataitu alladhi huwa khair wa kaffartu an yamini. Ada syak dari perawi. Dalam sahihain bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya aku demi Allah insyaallah tidaklah aku bersumpah dengan suatu sumpah kemudian aku berpandangan selainnya lebih bagus dari yang aku sumpahkan, kecuali aku akan membatalkan sumpah tersebut dan membayar kafarah, kemudian aku menunaikan perkara yang bagus tadi. Jadi batalkan sumpahnya, bayar kafarah, kemudian yang bagus tersebut dia tunaikan. Au ataitul ladzi huwa khair wa kaffartu an yamini, atau aku tunaikan yang bagus tersebut dan aku batalkan sumpahku dengan membayar kafarah. Baik. Hal ini menunjukkan akhwan, mana yang lebih dahulu membayar kafarah dulu atau membatalkan, ini perkaranya mudah akhwan. Seorang ketika berpandangan lebih bagus untuk apa? Untuk melanggar sumpah, maka boleh dia langsung melanggarnya dengan melakukan kebaikan seperti misalnya tadi bersumpah untuk tidak menyambung hubungan rahim dengan saudaranya karena persengketaan, jengkel sekali hanya bersumpah. Tentunya lebih bagus untuk nyambung hubungan rahim. Akhirnya dia langsung membatalkan sumpahnya, mendatangi saudaranya, ziarah, menyambung hubungan rahim. Kemudian beberapa hari setelahnya membayar kafarah, ini boleh. Atau langsung sebelum menyambung dia sudah apa? Bayar kafarah dulu, baru apa? Datang. Untuk silaturahim kepada saudaranya ini juga boleh. Tambih, qad arafta mimma taqaddama anna al-kafarata la tajibu ila fil qismi tsani min al-yamin wa hiya al-yaminul munaqidah. Engkau telah tahu dari penjelasan yang lalu bahwasanya kafarah tidaklah wajib kecuali pada jenis yang kedua dari jenis sumpah, yaitu sumpah yang diakui. Wa yashtaratu li wujubi hadhil kafarah thalathatu syurut. Nah, ini penting. Dipersyaratkan wajibnya kafarah ini 3 syarat. Berarti bayar kafarah itu wajib kalau terpenuhi 3 syarat. Al-awwal an takuna al-yaminu munaqidatan wa qad taqaddam. Yang pertama, sumpah tersebut jenis sumpah munaqidah. Atsani an yakuna al-halifu mukhtaran. Yang kedua, orang yang bersumpah itu memang merupakan sumpah pilihan sendiri. Ya, dia memilih sendiri sumpahnya, bukan karena terpaksa.
bukan karena lupa atau karena mabuk dan seterusnya. Fa in kana mukrahan aw nasiyan aw mukhtian lam tanaqid yaminu. Maka apabila dia dipaksa atau lupa atau keliru, maka tidak sah sumpahnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, rufi'a an ummati al-khata'u wan nisyanu wa mastukrihu alaih. Diangkat dari umatku ini kekeliruan, kelupaan dan hal-hal yang dia dipaksa atasnya. Berarti kalau seorang keliru bersumpah atau dipaksa bersumpah, ketika mau membatalkan wajib bayar kafarah tidak, Arif? Tidak. Nah, karena memang sumpahnya itu sendiri bukan atas pilihan dia. Yang ketiga, ats-tsalits al-hinsu fil yamin bi an yaf'ala ma halafa ala tarkih. Yang dimaksud dengan melanggar sumpah atau membatalkan sumpah dengan melakukan hal yang dia bersumpah untuk meninggalkannya, au yatruka ma halafa ala fi'lihi, atau dia meninggalkan perkara yang dia telah bersumpah untuk melakukannya, mukhtaran dzakiran liyaminih, dalam keadaan dia memang betul-betul memilih perbuatan itu dan ingat dengan sumpahnya. Ini dikatakan seorang melanggar sumpah, kan? Contoh, dia bersumpah untuk meninggalkan sesuatu. Misalnya apa? Nah, dia bersumpah untuk tidak minum es misalnya. Baik. Karena kalau minum es kok pilek dan seterusnya, sakit, amandel dan seterusnya. Demi Allah aku tidak akan minum es lagi. Bukan karena mengharamkan, tapi karena tadi melihat kemadaratannya. Demi Allah aku tidak akan minum es lagi. Kemudian suatu saat dia merasa sehat, kemudian minum es, berarti batal sumpahnya, melanggar sumpahnya. Nah, dengan sengaja dan ingat sumpahnya. Tapi kalau tidak sengaja, kawan, nggak sengaja dia lagi tidur, kemudian temannya ngasih es batu ditempel-tempel di mulutnya, batal tidak sumpahnya? Tidak. Atau lupa, lagi panas banget, temannya minum es, langsung duduk-duduk, ayo minumlah, minum. Tidak ingat kalau dia bersumpah, batal tidak? Tidak. Kenapa? Karena dia lupa. Seperti orang puasa lupa apa? Makan dan minum. Paham? Nah, ini. Jadi seorang dikatakan melanggar sumpah kalau memang dia melanggar apa yang dia sumpahkan dalam keadaan memang itu pilihan dia lakukan karena keinginan, juga karena dalam kondisi ingat sumpahnya. Baik. Atau dia bersumpah untuk melakukan sesuatu kemudian dia tinggalkan dengan sengaja dan ingat sumpahnya, ini juga berarti telah melanggar sumpah. Nah, tanbih, man qala fi yaminin mukaffarah, man qala fi yaminin mukaffaratin insyaallah lam yahnat fi yaminih. Siapa saja yang mengatakan dalam sumpah yang bisa dibayar kafarah dengan lafaz insyaallah, maka dia tidaklah dikatakan melanggar sumpahnya. Misalnya, wallahi insyaallah, ya, demi Allah insyaallah aku akan pukul kamu. Kemudian tidak mukul, melanggar sumpah tidak? Tidak, karena ada lafaz insyaallah. Ya, pokoknya kalau sumpah setelahnya kok ada insyaallah, berarti sumpahnya enggak dianggap. Dalam artian kalau dia melakukan apa yang dia sumpahkan, ya, atau melanggarnya, itu tidak masalah, ya kan, karena ada insyaallah. Kalau melanggar berarti Allah kehendaki untuk melanggar, kalau tidak berarti Allah kehendaki untuk tidak melanggar. Idza fa'ala ma halafa ala tarki au taraka ma halafa ala fi'lih bi an qasadal masyiah wa tasalat bi yaminihi lafdhan au hukman. Ya, tidak dikatakan dia
melanggar sumpahnya apabila melakukan hal-hal yang dia bersumpah untuk tinggalkan atau meninggalkan hal-hal yang dia bersumpah untuk melakukan dengan apa? Dengan meniatkan masyiah, yaitu maksudkan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan bersambung dengan sumpahnya secara lafaz atau secara hukum. Ini menunjukkan lafaz insya'Allahnya nyambung. Tapi kalau apa? Dia sudah bersumpah, kawan, sudah bersumpah. Nah, wallahi, la adkhulu baita fulan. Atau wallahi la adkhulanna baita fulan. Demi Allah aku tidak akan masuk rumah si fulan. Kemudian setelah beberapa jam temannya, kamu sumpah mau tidak akan masuk rumah si fulan. Baik, dinasihati. Kemudian insya Allah, boleh tidak? Masih kepake pengecualian insya Allah enggak? Enggak, karena sudah terpisah waktu, ada jeda yang lama, enggak nyambung. Makanya disyaratkan di sini wattasalat biyamini, bersambung dengan sumpahnya tersebut secara lafaz atau secara hukum. Secara lafaz tadi memang lafaznya nyambung, wallahi insya Allah. Atau secara hukum ketika apa? Dia mengucapkannya kemudian batuk-batuk. Nah, ada jeda atau minum sebentar kemudian mengucapkan insya Allah. Ini juga dihukumi bersambung. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam man halafa faqala insya Allah lam yahnat. Siapa saja yang bersumpah kemudian mengatakan insya Allah, maka dia tidaklah melanggar sumpahnya. Wa qauluhum hukman kama law qata'al yamin 'anil istithna nafasun aw su'alun aw utasun wa nahwu. Naam, yarhamukallah. Dan perkataan bersambung dengan sumpahnya tersebut secara hukum, seperti misalnya seandainya dia memutus sumpahnya dari pengecualian tadi dari lafaz insyaallah, ya, atau seandainya apa? Memisahkan, memutuskan sumpah dari lafaz insyaallah-nya nafas, tarik nafas. Kemudian apa? Atau batuk atau bersin dan yang semisalnya. Walaupun ada pemisah tapi dihukumi bersambung. Paham? Ini 3 tanbih penting untuk dipahami. Nah, hadis akhwan dalam sahihain ini dihafal. Baik. Wa ini wallahi insyaallah la ahlifu ala yaminin fa ara ghairaha khairan minha. Baik. Jadi hadis dari Abi Musa al-Asy'ari muttafaqun alaih. Tahi bihadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta